Di awal abad 1-4 Masehi di wilayah Jawa Barat, ada beberapa peristiwa penting. Pada tahun 100 M, peradaban Buni berkembang pesat dan melahirkan Sagara Pasir, sedangkan di Pandeglang, muncul peradaban kuno Teluk Lada yang segera menjadi pusat kegiatan budaya dan perdagangan di pesisir. Kejayaan kedua peradaban ini menjadi fondasi penting bagi dinamika budaya Nusantara. Memasuki tahun 130 M, seorang perantau dari Palawa bernama Dewa Warman mendirikan kerajaan Salakanagara di Teluk Lada, setelah menikah dengan seorang putri lokal Nyai Dewi Pohaci Larasati. Pendirian kerajaan ini menandai awal integrasi antara tradisi lokal dengan pengaruh luar, sehingga segera menarik perhatian dunia. Tak heran, pada tahun 132 M, catatan-catatan dari Cina menyebutkan keberadaan Salakanagara, menandakan bahwa peradaban ini sudah dikenal di kancah internasional. Kemudian, pada tahun 150 M, Ptolemeus, ahli geografi dari Yunani, mencantumkan negeri Argi dalam salah satu peta dunianya. Banyak sejarawan meyakini bahwa Argi ini merupakan referensi kepada Salakanagara, sebuah bukti bahwa kejayaan Nusantara telah terhubung dengan jaringan perdagangan global pada masa itu. Memasuki abad ketiga, sekitar tahun 300 M, serangkaian peradaban awal mulai tumbuh di wilayah timur Salakanagara, menunjukkan adanya diversifikasi budaya dan pertumbuhan pemukiman yang mendukung perkembangan ekonomi serta kerajinan tangan lokal. Perubahan signifikan terjadi pada tahun 358 M ketika Jayasinghawarman dari Shalangkayana mendirikan kerajaan Tarumanagara di Bekasi. Pendirian Tarumanagara membawa angin segar bagi wilayah ini, dengan sistem pemerintahan yang lebih terpusat dan visi strategis yang mengintegrasikan berbagai kekuatan lokal. Tak lama kemudian, pada tahun 362 M, Salakanagara menjadi bawahan dari Tarumanagara, menandakan penguatan struktur politik dan penyatuan budaya. Pada tahun 363 M, Santanu dari Gangga mendirikan kerajaan Indraprahasta di Cirebon, memperluas pengaruh peradaban pesisir dan memperkuat jaringan perdagangan maritim di wilayah barat. Kemudian, pada tahun 395 M, Purnawarman naik tahta sebagai Raja Tarumanagara, memulai era keemasan dengan inovasi dalam pengelolaan irigasi dan pembangunan infrastruktur yang membawa kemakmuran bagi kerajaannya. Sebagai simbol kemajuan dan strategi administrasi yang modern, pada tahun 397 M ibu kota Tarumanagara dipindahkan ke Sundapura, mempertegas kekuatan politik yang baru. Dan akhirnya, pada tahun 399 M, kerajaan Indraprahasta juga menjadi bawahan Tarumanagara, menyelesaikan proses integrasi yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Lanjut part 3.